Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jangan lupa tadi di balik identitas-identitas yang ingin kita kembangkan, kita pertahankan, ada namanya ideologi. Tidak ada orang yang tidak berideologi. Semua orang berideologi. Kata Stuart Hall, ideologi itu segala gambaran, konsep, gagasan yang jadi pijakan kita, kemudian kita gunakan untuk memahami, mengerti aspek-aspek hidup kita. Itulah ideologi. Jadi misalnya kita punya persepsi terhadap dunia ini. Dunia ini panggung sandiwara, jangan terlalu dianggap serius. Yang penting kita nikmati saja, mengalir saja. Nah, ini jenis ideologi dalam hidup kita. Berarti nanti kita menyikapi apapun, kacamata ini yang kita pakai untuk membunyikannya. Kalau ada temanmu jungkir balik mati-matian belajar, alah belajar sampai segitunya, dunia ini panggung sandiwara, ngapain serius-serius. Jadi ini kacamata dia. Jadi ideologi itu akan jadi kacamata kita membaca realitas. Jadi dia akan jadi dasar kita untuk memahami kenyataan. Itulah ideologi. Maka tidak ada orang yang tidak punya ideologi. Saya itu Pak, tidak pakai ideologi. Nah, pokoknya hidup dijalani saja. Ya itu ideologimu. Menjalani saja itu ideologi. Jadi tidak ada orang yang dibalik dirinya tidak ada ideologi. Nanti sebenarnya masalahnya bukan orang itu punya ideologi atau tidak, tapi ideologimu itu loh, genuine pilihanmu sendiri atau sebenarnya secara tidak sadar dibuatkan, dipaksakan, ditanamkan ke dalam dirimu oleh yang punya kuasa, dalam tanda petik. Antara lain nanti melalui media. Jadi problemnya nanti di situ. Ya setiap masyarakat, setiap orang punya ideologi sendiri-sendiri. Di situ dicontohkan misalnya ada masyarakat yang mementingkan gelar. Misalnya, bagi ada orang tertentu yang pokoknya gelarmu apa? Kamu IP-mu berapa? Nggak ada orang yang pandangannya begini. Kamu kuliah atau enggak kuliah? Ada orang yang lebih sederhana, misalnya di desa-desa itu dulu zaman saya kecil, kalau ada orang itu screening pertama ini sholat atau enggak sih orang ini? Terus golek bojo sembarang, yang penting sembahyang. Nah, jadi ini jenis cara berpikir. Ideologi. Tidak ada orang yang tidak punya ideologi. Semua orang punya. Cara orang membaca realitas. Nah, ini nanti diingetin ya. Ini nanti jatuhnya terakhir ke media. Jadi ada tadi identitas kita, ada ideologi. Termasuk yang tadi saya sebut, ini kejawaan misalnya. Ini orang Jawa itu Pak, harus bla 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 bla, begini. Ini jenis ideologi. Sebagai orang Jawa, saya itu dituntut untuk sabar, untuk terbuka, untuk tidak mudah marah, untuk mampu tenggang rasa dan lain sebagainya. Ini jenis ideologi namanya. Setiap orang punya ini. Saya Pak kelahiran Padang. Cara berpikir saya begini, cara ekspresi saya begini, karena nenek moyang saya mengajarkan begini. Ini jenis ideologi. Semua orang punya ini. Saya kan santri Pak, maka bla 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 bla. Saya kan anak hari ini Pak, saya itu generasi X Pak. Generasi X itu bla 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 bla. Saya generasi Z Pak, generasi Z itu bla 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 bla. Itu kamu tidak sadar ini jenis-jenis ideologi. Nyetir kamu, jadi framework pemikiranmu, kamu membaca apa-apa ya pakai ini. Kemana-mana terus, dasar generasi Z, dasar generasi milenial, dasar generasi kolonial, dasar. Jadi karena apa? Frameworknya ini, kacamatanya ini.
Ideologi dalam hidupnya ini. Dia jadi alat untuk membaca apa saja. Nah ini penting. Jadi kok orang ini loh dikit-dikit apa gitu, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu, dikit-dikit dalil, dikit-dikit undang-undang, dikit-dikit KUHP, dikit-dikit frameworknya itu memang cara berpikirnya. Nah ini jadi bahan renungan kita ya. Coba sekali-sekali kamu renung, aku itu orang seperti apa dengan ideologi apa? Selama ini kan kalian merasa pokoknya aku benar terus, apik terus, aku itu apik, jadi aku itu kan sekalian selalu merasa begitu. Coba deh diidentifikasi, kacamatamu kacamata apa? Kalau kamu membaca realitas seperti apa? Sekali-sekali bandingkan dengan temanmu. Melihat fenomena yang sama, kamu membunyikannya bagaimana, kalau temanmu membunyikannya bagaimana? Nah ini nanti kelihatan. Oh berarti kita beda framework, beda cara baca. Itu berhubungan dengan ideologi masing-masing. Nah, ideologi itu nanti berhubungan dengan representasi. Jadi, kalau representasi itu ya namanya representasi, presentasi ulang. Bagaimana kita menampilkan ulang realitas sesuai pemahaman kita. Itu namanya representasi. Jadi ya presentasi ulang. Bukan mahasiswa tidak lulus terus sama dosennya, kamu presentasi ulang ya. Wah berarti saya representasi Pak. Maksudnya tidak begitu. Jadi maksudnya gini loh. Ketika saya punya ideologi A, sehingga saya memahami sesuatu versi A. Ketika sesuatu versi A ini saya ungkapkan, itu namanya representasi. Jadi kita memproduksi makna sesuai dengan pikiran framework yang ada di balik kepala kita. Misalnya, wah teman-teman peserta ngaji hanya dapat 1 gelas, Pak Faiz dapat 2 gelas. Ini feodalisme ini. Nggak adil ini. Loh, jadi fenomena saya dapat 2 gelas itu bunyinya jadi feodalisme. Ini kelompok borjuis itu Pak Faiz itu misalnya. Ini namanya representasi. Jadi kalian bunyikan 2 gelas ini sebagai fenomena feodalisme. Jadi biasanya kita lakukan to present, to image, to depict. Jadi menyajikan, menggambarkan, melukiskan satu peristiwa. Itu namanya representasi. Jadi kamu ngomong apa, pikiranmu seperti apa, setelah memahami sesuatu, yang kamu tampilkan, kamu ucapkan itu bukan sesuatu itu sendiri, tapi sesuatu menurutmu. Itu namanya representasi. Misalnya begitu lihat gelas yang warnanya putih, terus pikiranmu terbayang misalnya pacarmu yang lama yang sudah putus, yang suka warna putih misalnya. Terus lahir puisi dari kegalauan hatimu. Lu puisi itu representasi namanya. Penjelasanmu tentang gelas versimu dalam bentuk puisi. Jadi ini konsep dari Stuart Hall. Nanti ada representasi media, representasi melalui media. Ketika orang punya kuasa, maka dia bisa bebas melakukan representasi. Kalian yang tidak punya media, tidak bisa. Sehingga makna dikuasai mereka. Kalian tidak menguasai medan makna. Nah, nanti ada 2 jenis kalau di Stuart Hall. Ada representasi mental, ada representasi bahasa. Representasi mental itu ya konsep yang ada di kepala, bentuknya ya sesuatu yang hasil kita lihat, kita dengar, kita cerna di pikiran kita. Jadi ini
konsepnya memang hasil pengalaman konkret kita. Tadi saya ngalami sepeda kesenggol misalnya. Itu kemudian di kepala muncul konsep tentang kecelakaan misalnya. Ini representasi mental. Aku punya pengalaman ini. Ada yang representasi bahasa. Kalau ini dalam bentuk konsep-konsep. Kebahasaan. Cantik itu seperti ini loh definisinya. Kalau ganteng itu definisinya ini. Ini namanya representasi bahasa. Biasanya meminjam kebahasaan. Kalau representasi mental, cantik itu bukan definisi mulutnya panjang, rambutnya panjang, kemudian kulitnya putih, bukan itu. Jadi bukan didefinisikan, tapi pokoknya cantik itu begitulah Pak. Representasi mental. Jadi kok kamu menyebut anak ini cantik, mungkin cocok dengan yang ada di kepalamu, representasi mental. Mungkin kamu suka yang rambutnya panjang, ketemu orang rambutnya panjang, itu kamu menyebutnya wah ini cantik. Itu representasi mental. Nah, yang kamu dapat di kampus-kampus itu banyak representasi bahasa. Definisi, kemudian pemahaman makna-makna lewat kata, dan lain sebagainya. Jadi ini yang disebut representasi. Budaya itu hakikatnya representasi. Budaya itu kan hasil cipta, rasa, karsanya manusia. Itu kan representasi dirinya pencipta budaya. Dengan baik itu mental maupun kebahasaan. Jadi ini nanti jadi konsep penting di Stuart Hall, representasi ini. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.